Halo selamat siang Lampung Pos, apa kabar? Saat ini kembali lagi ya kami menemani kamu semua di Keep Insight bersama dengan Atika dan Sylvia. Oke deh, nah di sini nih bahasannya bakalan menarik banget ya sahabat Lampung Pos. Nah Sylvie, ini kan masih bau-bau tahun baru ya. Kira-kira kamu punya gak sih resolusi di tahun 2025? Banyak banget dong. Tentunya menggapai yang tidak tercapai di 2024, juga yang tidak tercapai di 2023. Banyak banget Kak, tentu pengen lebih ya sukses lagi ya, karirnya bagus, tapi yang paling penting adalah pengen sehat nih Kak. Hidup sehat ya. Iya betul banget, gaya hidup sehat itu yang terus aku coba mulai tapi agak sulit nih. Karena gak ada konsistensi ya. Betul banget, karena untuk bisa hidup sehat, konsistensi itu penting banget. Penting banget, dan memang rata-rata apa kita aja yang rata-rata setiap awal tahun tuh resolusi hidup sehat tuh dimasukin tapi gak tercapai. Banyak juga sih kayaknya. Oh. Nah ini ngomong-ngomong masalah hidup sehat ya, di Lampung ini memang lagi tren banget nih. Salah satu olahraga yang menjadi apa ya, pilihan mungkin ya sahabat Lampung Pos ya, atau sahabat Lampung Pos juga menjadi salah satu pilihannya olahraganya tuh ini nih yang terbaik gitu. Nah ini adalah salah satu apa kita memang rata-rata FOMO ya, karena ini di Indonesia memang lagi rame banget ya olahraga ini. Iya. FOMO pun kalau positif nggak masalah. Nggak masalah, karena ini olahraga yang memang bikin sehat juga gitu kan ya Sil. Mungkin sahabat Lampung Pos kalau misalnya datang di stadion atau di lapangan-lapangan yang seperti di lapangan Unila iya, betul gitu banget. ya. Rame banget sekarang Kak Atika. Nah, orang-orang yang menyukai olahraga lari. Iya, ini banyak banget ya masyarakat yang beralih menjadi runner. Iya, kamu salah satunya bukan? Ya, aku sedang mencoba, tapi aku masih jalan cepat dulu nih. Kalau running belum terlalu bisa. Belum ya, benar-benar. Karena itu olahraga yang enak banget sih kataku Kak Atika, karena nggak butuh alat juga. Iya. Gitu. Bisa hanya dengan badan kita sendiri gitu. Tapi nggak butuh alat bukan berarti nggak butuh outfit Kak Atika. Iya. Nanti kita bakal bahas banyak nih. Nah, itu salah satu sebenarnya ya. Ini kebanyakan masyarakat Lampung atau mungkin luas ya di mana-mana gitu ya. Kalau mau lari gitu kan, milih dulu outfitnya apa. Betul banget. Nah ini kita sudah kedatangan nih narasumber yang bakalan menginspirasi dan juga akan mengupas tuntas nih seperti apa sih sebenarnya dan bagaimana sih kalau kalian nih mau jadi seorang runner sejati. Nah di Atika sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Bang Deska Tama Paksi Muda. Halo Bang. Selamat datang Bang Deska. Selamat pagi Mbak Atika, Mbak Sylvie. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bang Deska? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi kalau runner fit terus ya? Pastinya, iya benar banget. Iya, oke. Selain Bang Deska, hadir juga Ko Sofyan nih, owner dari Sogo Branded Store. Selamat datang Ko Sofyan. Ya, selamat datang, selamat pagi. Iya, selamat Atika, pagi. Mbak Sylvie. Oke, Sehat kok hari ini kok? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Ternyata fit semua ya Sil ya. Emang beda auranya Kak, happy gitu. Tadi pagi sempat lari. Sempat. Rutinitas. Oke, iya benar. Nah ini sahabat Lampung Pos, kedua tamu kita ini adalah runner ya. Dari pekerjaan yang berbeda. Yang satu pengusaha, yang satu pejabat publik nih. Iya, nah, iya, tapi betul. punya hobi yang sama Sil. Nah ini sama-sama hobi jadi runner dan hobi banget lari nih. Kita bakal tanya-tanya lebih dalam ya, seperti Oke. apa sih gitu kan ya. Mungkin kita ke Bang Deska dulu ya Sil. Iya, langsung aja Kak Atika. Iya, nah Bang Deska sebenarnya Atika masih penasaran nih ya. Hobi lari itu memang dari dulu atau memang ini tuntutan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga? Wah, Silakan Bang. menarik sekali. Iya, Mbak Atika, jadi memang lari akhir-akhir ini kan sudah menjadi tren, bahkan bukan hanya di Provinsi Lampung, tapi sampai di tingkat internasional. Tentunya representatif dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu harus mampu bisa menjalankan apa visi misi dan janji-janji kerjanya Pak Gubernur, sehingga Dinas Pemuda Olahraga ini bisa menyatu dengan masyarakat Lampung. Pastinya salah satunya karena sekarang ini yang memang sedang tren itu adalah lari, kita juga mensupport untuk kegiatan ini. Bener banget. Bang Deska awal mulanya memang sudah suka lari sejak lama atau gimana nih? Kalau olahraga kita memang selalu berolahraga dari dulu, walaupun lari ini kan memang baru ramainya beberapa tahun ini setelah COVID ya, baru sangat-sangat penuh stadion-stadion dan sarana olahraga kita. Tapi memang kita sudah berolahraga dari dulu, walaupun lebih banyaknya mungkin ke jalan sehat ataupun kita lari dengan tidak terlalu banyak dengan teman-teman kita yang ikut. Tapi masifnya 2024 belakangan ini ya?
Kita bersama dengan beberapa komunitas lari itu sudah dari 2023. Nah, setelah COVID itu karena terkaitan juga dengan kesediaan tempat olahraganya, karena pada saat COVID kan kita tidak boleh tuh untuk kita kumpul-kumpul. Iya, Nah, jadi betul setelah COVID itu ada olahraga sepeda, kemudian itu lari, itu sudah makin naik trennya. Iya, oke. Oke, mungkin sambil geser ke Ko Sofyan nih. Iya. Kami juga penasaran nih kok, gimana sih kok memulai hobi olahraga lari ini? Memulai hobi olahraga karena intinya kita mau sehat, intinya pertama kali, dan kemudian dari yang saat ini sedang gantung mereka pada lari, saya pertama kali nggak lari dulu, hanya jalan aja, jalan ringan, kemudian diikuti jalan cepat, baru kita kemudian beralih ke lari. Ada step by stepnya ya kok Step ya. by step. Gitu kan, tapi kan kalau awal-awal lari nih biasanya yang paling sulit adalah konsisten. Gimana nih cara dari Ko Sofyan? Kalau kita untuk konsisten ya kadang kita ada motivasi dari teman-teman, ya kan. Kemudian kita juga ingin mendapatkan satu kesenangan pada saat lari, berkumpul dengan komunitas. Itu yang membuat kita motivasi konsistennya larinya itu seperti itulah. Oke, menarik banget. Mungkin ke Bang Deska nih, agak sedikit nyentil-nyentil tentang fasilitas ya Bang. Nah ini kalau di Bandar Lampung ini memang udah banyak banget Iya, ya banyak banget fasilitas untuk para pelari ini melakukan aktivitas olahraganya gitu ya. Nah Bang, ini kita bagaimana sih Bang upaya untuk memberikan pelayanan yang baik gitu kan. Jadi masyarakat ini merasa nyaman lari di mana aja tuh ada gitu tempatnya. Silakan Bang. Mbak Atika, fasilitas olahraga kita yang pasti untuk lari itu tracknya ada di dalam stadion atau dia beririsan dengan lapangan olahraga sepak bola. Di dalam Bandar Lampung ini ada stadion PKOR, ada stadion Pahoman, ada lapangan Unila. Itu yang memang tracknya cukup representatif bagi masyarakat Lampung melakukan olahraga jalan sehat, jogging maupun lari di situ. Nah, alhamdulillah kemarin pada tahun 2024 pemerintah Provinsi Lampung lewat Dinas Pemuda Olahraga mampu memperbaiki sarana-sarana olahraga itu yang di PKO RW Halim dan di Stadion Pahoman. Ya mungkin bisa dilihat sendiri. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini bermanfaat untuk masyarakat ini sendiri, dan olahraga yang bisa dilakukan di situ itu mampu untuk meningkatkan kekompakan kita masyarakat Lampung. Tentunya kita juga punya kewajiban untuk menjaga sarana olahraga ini, dan itu menjadi bagian kita semua. Tidak terlalu banyak SDM yang bisa kita kerahkan untuk menjaga itu kalau bukan dari kesadaran diri masyarakat Lampung ini sendiri. Benar banget, khususnya sampah ya Sil. Iya. Ini jadi PR banget memang ya, sampah itu banyak banget nih. Kalau misalnya kalian ya sahabat Lampung Pos yang lari gitu kan sore bawa botol air minum tapi yang sekali pakai, tolong jangan buang sembarangan. Itu jadi PR banget ya. Iya, PR banget tuh. Jadi jangan sampai kita itu happy kita kan buat snapgram gitu kan, lari olahraga, tapi kita buang sampah sembarangan tuh bukan hal yang baik, itu nggak perlu dicontoh itu ya. Iya, betul banget. Oke, mungkin ke Ko Sofyan lagi nih. Ko Sofyan seperti apa sih gitu ya untuk memulai? Mungkin sahabat Lampung Pos semua penasaran kan ya, bagaimana sih kalau bisa saya mau jadi runner nih gitu kan? Abang apa aja sih kok yang harus disiapkan gitu? Yang harus disiapkan adalah kita punya untuk pelari ya, bahwa kita harus bisa menjaga, bisa mengetahui lah kita punya tubuh diri kita sendiri, ya kan. Kita itu kemampuan pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa mulai dari lari, apa dari jalan dulu, ya kan. Nah, satu-satunya jalan ya seperti itu kalau menurut saya. Ya, kemampuan pada diri kita sendiri dulu. Oke, menarik banget. Ko Sofyan, sekarang sudah ikut komunitas belum sih kok? Ada nggak komunitas lari? Gitu kan rame sekarang. Komunitas kita ada sendiri. Apa kok? Kita Happy Run. Happy Run. Oh, bajunya ini ya. Sudah dipakai ya. Ini kita berdua bisa gabung? Bisa gabung kita berdua? Oh, boleh. Oh, sekali dulu ya. Masa mau gabung kita nggak pernah lari.
lari. Nggak pernah lari. Oke, siap, Jalan pun siap. juga nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin Bang Deska nih sama dengan sebelum memulai untuk lari ya Bang ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk lari sendiri ini kita harus outfitnya harus khusus nggak sih, seperti sepatu, pakaian tuh gimana tuh Bang? Enggak juga, itu kan lebih kecenderungan terhadap FOMO ya olahraga lari ini sekarang. Yang pasti bagaimana kalau kita membahas ini tentang lari ini kita bisa sesuaikan dengan waktu dari pekerjaan kita. Ya nggak sempat pagi ya sore seperti itu. Jangan sampai mengganggu aktivitas atau pekerjaan kita yang utamanya, gitu loh. Kemudian pasti akan linear korelasinya dengan bagaimana manfaat untuk tubuh kita sendiri, ya kan. Kalau memang kita rasakan kita lebih fit, lebih bugar untuk berolahraga, terutama olahraga lari, itu bisa kita lakukan secara kontinu. Nah kalau kita sudah senang terhadap olahraga itu, pastinya lah kita mungkin ada beberapa persiapan ya yang membuat olahraga itu bisa untuk badan kita menjadi lebih nyaman. Mungkin sepatu, kemudian itu juga namanya olahraga lari, kita harus disesuaikan dengan ketahanan tubuh kita. Artinya kita ada jamnya mungkin yang bisa mengukur bagaimana detak jantung kita. Jangan sampai juga kondisi fisik kita lagi tidak fit, tapi kita paksakan untuk olahraga seperti itu. Iya, oke. Yang penting-penting aja deh. Iya. Jadi kalau outfitnya nyaman, semangatnya juga makin oke ya Bang. Iya. Kalau Silvi nggak, pokoknya bajunya belum lengkap, outfitnya belum oke, belum mau dia lari, gitu ya? Ya itu kesalahan sih. Iya, itu kesalahan ya. Jangan FOMO sih, Iya. itu kuncinya. FOMO-nya harus FOMO lari, bukan FOMO outfit ya. Iya, Asik, benar betul banget. Nah, Bang mungkin ini bisa nggak sih Bang ditularkan ke anak-anak sekolah mungkin ya? Karena ini menjadi salah satu aktivitas yang positif, itu bisa nggak Bang? Kemungkinan? Sangat-sangat bisa. Tentunya Dinas Pemuda Olahraga tidak bisa bekerja sendirian karena ini kan pemerintah provinsi. Ya. Bisa nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Di dalam kelas-kelasnya, karena memang pendidikan itu ranahnya ada di Dinas Pendidikan, itu bisa memasukkan supaya menciptakan kreativitas dari anak-anak pelajar itu sendiri. Ya mungkin sudah di tingkat SMA ya, sudah di tingkat SMA. Kalau masih SMP kayaknya masih agak susah lah. Iya. Nah, jadi mereka bisa membuat komunitas, kemudian tuh kegiatannya kita dukung oleh pemerintah Provinsi Lampung. Artinya seperti menggunakan sarana olahraga kita, stadion, itu mereka bisa usulkan pemanfaatan aset olahraga ini tentunya dengan berkoordinasi dengan kita Dinas Pemuda Olahraga. Berarti yang mau bikin komunitas anak-anak muda itu bisa main-main ke Dispora ya Bang? Sangat-sangat boleh untuk Oke. itu. Nah, kita bisa nih di Lampung Pos buat komunitas. Iya. Komunitas lari ya. Komunitas lari Lampung Pos. Bisa nih nanti kita. Minimal bangun pagi dulu. Iya. Itu nomor 1. Habis subuh harus langsung cus ke lapangan. Iya, benar banget. Nah, Pak Sofyan, sebenarnya kalau lari itu baiknya itu dilakukan di waktu yang seperti apa sih? Apakah subuh, pagi, siang atau malam lah itu, Bang? Sebenarnya semuanya sama. Oh. Mau pagi juga bagus, sore pun juga bagus. Tergantung dari waktu yang Senggangnya dari ya. senggangnya aja, ya kan. Intinya kalau olahraga itu untuk kesehatan lah Iya, oke. umumnya. Tapi kalau untuk usia-usia seperti saya ini ya untuk kesehatan, bukan untuk mencari satu prestasi. Iya, benar banget. Ada prestasi juga bonus ya kok ya. Udah dikasih bonus. Tapi aku penasaran banget nih Kak Atika. Ko Sofyan ini kan owner toko pakaian ya, Sogo Branded. Gimana nih pandangan Ko Sofyan soal outfit? Gimana outfit yang Ko Sofyan gunakan selama ini? Boleh di-spill nih. Sebenarnya kalau outfit itu semua tergantung dari pada kecocokan pada diri kita sendiri. Sepatu itu memang sangat mempengaruhi ya untuk lari ataupun untuk jalan ya. Sepatu yang enak ya kan, dan tipe-tipe sepatu kan cukup banyak ya kan. Ada yang dari karbon untuk lari cepat, ada yang biasa untuk lari biasa ya kan. Jadi untuk dia punya kaki pun juga ada yang untuk ukuran wide, ada yang biasa juga. Jadi kita harus sendiri yang harus bisa menyesuaikan ya kan, pada diri kita sendiri. Kenyamanannya gitu Kenyaman, ya. empuknya juga ada. Iya. Berarti kita juga harus banyak cari tahu Kak Atika. Oh ternyata ini sepatu cocok untuk lari. Gitu. Benar. Berarti abis ini kita harus pergi ke Sogo. Iya. Kita Kita main nggak ke menjual Sogo. Kita lihat.
Oke. Iya. Nah, langsung ada aja Silvi ini nyari Silvi ini memang ya. Tanya yang ada aja, jangan yang nggak ada. Oh ya nggak ada. Iya. Yang penting kita main dulu. Oh iya benar. Oke. Makanya sekarang sepatu-sepatu yang branded itu mereka menyiapkan satu alat untuk bisa menyesuaikan kaki si pelari. Iya benar. Tapi kebanyakan di kota-kota besar seperti Jakarta. Jadi kalau you mau membeli sepatu lari, mereka ada menyiapkan satu alat supaya you lari bagaimana, kakinya bagaimana, jadi pas. Menyesuaikan gitu ya. Bentar, Sehingga masih tidak podcast. bisa menimbulkan Lagi cedera. podcast. Karena Oke. cedera itu yang selama ini pelari yang takutkan, Iya, betul banget. gitu kan. Iya. Banyak pelari-pelari pemula itu yang nggak ngerti, cuma beli sepatu, ada yang sepatu KW. Iya. Sekali dipakai lari panas kakinya. Lecet-lecet belakangnya kok. Berujung Cedera. pada cedera ya. Iya. Benar. Aduh, benar. Jadi mau jadi satu pelari juga nggak banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Iya, benar. Makanya pernah sekali waktu saya juga cedera, dokter tulang juga mengatakan, saya lagi nunggu nih pelari-pelari pemula, ya kan? Ya, karena Iya, mereka iya. tidak ngerti, taunya beli sepatu lari. Iya. Sebenarnya ada ini Banyak aturan-aturannya aturannya. gitu Iya, yang oke. tidak mereka tahu. Tuh, Bo, ya sahabat Lampung Pos ya jangan sembarangan. Ternyata itu ada step-stepnya juga untuk bisa menjadi seorang runner ya. Iya, oke Kak Tika. Setelah konsisten jadi runner, pasti kita sering ikut event-event nih. Ya, benar penasaran banget. mau tanya ke Bang Deska dulu. Iya, Bang, oke. kan untuk salah satu menarik minat masyarakat adalah event-event lari. Kalau untuk Provinsi Lampung sendiri gimana Bang? Untuk tahun ini 2025 apakah akan ada lagi? Tahun ini tahun 2025 tentunya kegiatan Dinas Pemuda Olahraga itu sudah selesai dilakukan pembahasan bersama DPRD Provinsi Lampung. Jadi salah satu yang kami siapkan, alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan kita bisa secara kontinu untuk membuat kegiatan Lampung Half Marathon yang ketiga. Setelah kemarin 2023 dan 2024 kita sudah berhasil melaksanakan. Kemudian beberapa support untuk teman-teman komunitas yang melakukan yang akan membuat event itu sudah kita siapkan juga anggarannya. Tapi tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya kita, memang betul kegiatan olahraga lari ini selain menyehatkan tubuh kita balik ke badan kita sendiri ya untuk menjaga kesehatan. Kemudian juga kalau kita mengajak keluarga kita bisa berbahagia dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Kalau dari sisi kami Dinas Pemuda Olahraga tentunya kita bisa melihat potensi-potensi apabila runner-runner kita ini memiliki bibit-bibit menjadi atlet yang nanti bisa membawa nama Lampung di tingkat nasional bahkan internasional. Ini kan korelasinya sama dengan KONI dan olahraganya itu PASI, atletik gitu loh. Tadi yang disebutkan oleh Ko Sopyan bahwa kalau dia dari tingkat pemula, apabila dia mungkin dari SMA ya kan itu kita bisa lihat dia apabila ada potensi, tentunya ini kita harapkan bisa menjaring bibit-bibit atlet kita yang nanti bisa kita serahkan kepada cabang olahraganya. Ngomongin bibit atlet Bang, ada nggak sih Bang Dinas Olahraga sudah pernah melirik dari komunitas ini untuk gabung di atlet kita? Kalau dia cabang olahraga itu tidak di bawah Dinas Pemuda Olahraga. Cabang olahraga itu di bawah KONI. Cabang olahraganya itu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Tapi tentunya koordinasi kami bersama cabang olahraganya dan KONI itu selalu berjalan secara kontinu sehingga mana yang bisa berpotensi untuk mengharumkan nama Lampung ke depan itu tetap kita support. Ya, oke. Mau jadi atlet? Kamu kayak ragu gitu ya jawabannya. Soalnya aku masih mulai awal dulu Kak Tika, Oh masih iya. jalan dulu Pelan-pelan. kayak Kosopnya step by step. Oh iya, step by step Harus ya. ada motivasi. Iya betul kok. Oke, Kok Sopyan kan ngomongin event nih kok udah pernah ikut event lari apa aja nih? Ada beberapa lah kita di Lampung, ada MDS, ada yang Top Shop, Oke. ya kan. Kemudian Gatam Run. Iya. Jadi ya lebih kurang baru 5-6 kali lah. Kalau di Jakarta baru sekali. Udah sampai ke Jakarta kan? Iya, kita Itu masuk tidak nasional ya. sengaja. Karena memang pelari-pelari di Lampung ini cukup aktif juga ya. Iya. Ngelihat gitu ya kalau memang nggak cuma di lokal, nasional bahkan ada internasional Iya, juga. internasional juga banyak ya. Dari Lampung tuh. Iya, iya. Memang Banyak lari banget. ini jadi salah satu pilihan yang bagus ya. Olahraga yang oke ya Sil. Iya, oke. Kalau Bang Deska gimana Bang? Event-event apa yang sudah pernah diikuti?
Kayaknya kalau ada event di Provinsi Lampung ya harusnya kita ikut di situ karena dia kan Dinas Pemuda Olahraga pasti terlibat lah ada di situ. Apakah kita mewakili Pak Gubernur, apakah mendampingi Pak Gubernur, ataukah itu memang eventnya dari kita. Jadi kita tidak melihat eventnya siapa, tapi apabila ada kegiatan, apabila kita memang waktunya memang juga sempat untuk karena kan lari ini kan biasanya kalau nggak Sabtu Minggu ini biasanya hari libur, ya pasti juga banyak mungkin ada kita kegiatan bersama keluarga di luar kota, tapi apabila kita ada di Lampung, insya Allah kita akan tetap secara istiqomah mengikuti kegiatan itu. Kalau di luar kota Bang? Terakhir saya ikut yang di Singapura kemarin. Ini salah satunya yang tadi Atika bilang sih. Ini salah satunya runner yang udah sampai internasional. Sudah sampai sana. Jadi memang orang Indonesia juga banyak ya Bang ya yang sampai ke sana. Banyak ramai banget. Oke. Dan mungkin ke Kak Sofyan lagi nih. Kok sebenarnya kalau misalnya tadi kembali ke outfit sebenarnya masih kurang sih yang mau ditanyain. Outfit ini. Tapi memang menarik kan sih. Iya memang menarik kan. Nah kok sebenarnya kalau untuk outfit yang nyaman ya kok ya. Sebenarnya kita khususnya nih hijab kok. Sebenarnya hijab ini karena sering gerah ya Sil. Iya nggak sih Sil? Apa aku aja ya? Karena kalau kita ini kalau yang berhijab tuh sering banget kalau habis lari tuh gerah gitu ya kok ya. Bahan-bahan outfit untuk lari itu sebenarnya apa? Karena kan Ko Sofia juga kebetulan owner dari baju ini ada baju gitu kan ya outfit. Berpengalaman di bidang baju nih. Nah ini untuk sahabat Lampung Pos juga pasti ya kok banyak yang bertanya sebenarnya bahan baju seperti apa kok tadi belum lengkap nih kok. Bahan bajunya yang harus yang tipis, yang cepat menyerap keringat, sehingga nggak menimbulkan lengket di badan ya. Memang kita berkeringat, tapi kalau kita memakai bahan yang bagus ya kan, itu bisa cepat keringnya. Nah, yang ringan, yang nyaman, itulah yang nomor satu yang bisa untuk dipakai untuk runner. Karena lari itu mengeluarkan banyak keringat ya. Benar banget kok. Oke Sil. Tadi aku penasaran masih pengalaman Bang Deska nih yang di Singapura. Mau dikulik lagi silakan. Keren banget. Gimana Bang pengalamannya waktu ikut event di sana kemarin? Kemarin itu kebetulan sempat karena waktunya juga pas. Saya dengan beberapa teman-teman juga sempat mendaftar ya di Singapura. Kebetulan kemarin juga ada Pak Farizal Darminto, mantan Sekda Prof kita, kemarin sempat bersama istrinya juga ikut hadir di sana. Jadi alhamdulillah yang menurut saya yang kita lihat di event-event internasional itu bagaimana desain luar negeri itu bisa kita terapkan atau kita bawa ke Provinsi Lampung. Jadi bukan hanya kita mau ikut lari di luar negeri, tapi kita melihat bagaimana sih dari pihak panitia itu membuat bagaimana cara pendaftarannya, kemudian pembagian respeknya, kemudian bagaimana startnya, begitu juga dengan bagaimana tingkat pengamanan kesehatannya. Karena itu kan kemarin bahkan di Singapura ada yang meninggal. Itu ada yang meninggal 1 orang ya kan, pada saat dia finish dia meninggal gitu. Nah, jadi ini kita adopsi dan mudah-mudahan itu bisa kita terapkan. Jadi ada kualitas pelayanan terhadap runner-runner kita gitu. Jadi bukan sembarangan kita kesana juga sekalian kita belajar bagaimana sih kalau cara orang luar negeri itu membuat event race yang seperti itu. Sehingga ini kan tentunya akan meningkatkan kompetensinya apabila di tahun 2025 ini ada teman-teman baik dari komunitas maupun Dinas Pemuda Olahraga sendiri itu membuat event olahraga lari. Berarti akan diadopsi di tahun ini ya Bang ya? Iya. Oke, jadi penasaran pengen ikutan ya Sil? Iya. Bisa kita ikutan juga ya? Iya benar banget. Nah ini nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol kayak gini yang aja pasti kita. bangunnya subuh. Iya kok lagi Kalau di Singapura bangunnya harus subuh. Paling susah nih kok. Paling susah sangat subuh sekali. Dan yang kita lihat itu bagaimana konsistennya di luar negeri itu melakukan race gitu. Jadi kalau dia bilang jam 5 itu flag off. Dia sudah jadi nggak bisa masih ngobrol lagi, masih nunggu yang lain lagi karena itu ada waktu yang ada di sini yang harus diambil di situ. Misalnya dia dalam waktu 1 jam itu dia harus sudah finish gitu loh. Nah ini yang saya merasakan kalau kita membuat acara di Provinsi Lampung ini masih banyak mundur-mundurnya. Ngaret-ngaretnya. Gitu ya, masih banyak ngaret-ngaretnya. Nah ini yang memang harus secara konsisten. Kalau dia misalnya 21
kilo jam 5:15, 5:15 itu kita sudah flag off. Yang seperti itu. Ini karena kalau dia masuk ke jam 6:15, waktunya lebih panjang lagi. Kemudian kita juga tidak bisa menutup semua jalan yang ada di Bandar Lampung. Tidak seperti luar negeri atau Jakarta deh. Kemarin juga sudah mencoba yang seperti itu ya. Jadi pada saat ada event lari, jalanan itu memang ditutup. Nanti mungkin jam 10, jam 11 dibuka lagi. Kita kan tidak bisa. Kalau kita ditutup seperti itu, yang lain mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan lah buat yang lain. Nah ini yang jadi bagaimana memiliki perasaan yang sama untuk masyarakat Lampung sehingga kalau kita membuat event itu bisa didukung oleh seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Seperti itu. Harus tepat waktu Kak Atika. Terus penyelenggara event juga harus yang profesional. Betul, harus profesional baik dari pendaftaran, kemudian itu bagaimana pelayanan terhadap pelari karena kan pelari-pelari ini kan adalah rajanya gitu loh ya kan bagaimana mendapatkan kenyamanan karena olahraga lari apalagi seperti kemarin 21K di Singapura ya kan. Wah itu naik turun jauh banget ya kan. Tapi jam berapa tuh ya? Jam 2.30. Iya, betul banget itu. Jadi memang betul-betul memang harus kita tularkan informasi ini memberikan edukasi terhadap masyarakat Lampung bagaimana membuat sebuah kegiatan yang memang profesional. Oke. Kak Atika aku mau ke Ko Sofyan nih. Kok mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman larinya seperti Bang Deska tadi, pengalaman Ko Sofyan seperti apa, kemudian gak terasa kita sudah mau 30 menit nih. Benar banget. Sekalian diberikan closing statement, ajakan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Lampung. Silakan. Untuk masyarakat Lampung kalau memang ingin benar-benar untuk lari, kita pertama harus bisa mengetahui kita punya kekuatan tubuh kita bagaimana. Jangan main asal lari-lari aja, ya kan? Karena dengan adanya kita hantam-hantam aja ya banyak yang cedera, ya kan? Yang kedua kita harus outfit yang baik, yang bagus, yang sesuai lah. Iya, nyaman ya Kak. Nyaman. Yang ketiga kalau memang benar-benar ingin berlari ya harus ada coach. Oh, ada coach. Itu harus. Itu penting banget. Kalau kita main lari-lari aja kita nggak ada coach, ya kita perenggangan yang nggak tahu, ya kan? Nah, tau-taunya udah selesai lari, jalan, makan, foto-foto, pulang. Udah, tau-taunya cedera kitanya. Iya, benar banget. Harus ada modal awal skill ya. Kalau ada coach kan diarahkan. Diarahkan. Kalau udah selesai misalnya sebulan, 2 bulan coach, ya kita bisa lari. Nah, oke untuk Bang Deska nih, sekaligus untuk closingnya nih Bang, untuk kepada sahabat Lampung Pos semua seperti apa nih Bang? Baik untuk seluruh masyarakat Lampung, mari kita bersama-sama bersenang-senang berolahraga lari ini sehingga yang pertama tentunya balik lagi ke badan kita sendiri, kita bisa sehat bersama keluarga dan tentunya apa yang menjadi tujuan kita, goal kita bahwa olahraga lari ini bisa mampu untuk dapat menjaga kekompakan seluruh masyarakat Lampung sekaligus kita juga menjaga sarana olahraga kita yang ada di Provinsi Lampung ini sehingga ke depan harapan kami tentunya masyarakat Lampung menjadi lebih bugar, lebih sehat. Iya, oke. Emang hari ini obrolannya daging banget kan? Iya, benar banget. Ternyata lari nggak sekedar lari, banyak banget yang harus dipersiapkan. Nah, ini sudah banyak ilmu kita ya. Pastinya sahabat Lampung Pos juga sudah banyak sekali ya informasi terkait lari ya kan. Sudah mau dimulai silahkan dicoba besok ya. Iya, betul banget. Oke. Terima kasih Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Bang Deska Bapaksi Muda, juga Ko Sofyan, owner Sogo Branded Store Lampung. Iya, terima kasih Ko Sofyan. Iya, oke sahabat Lampung Pos, inilah obrolan kita di podcast Keep Insight kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.